Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Yulistio dari Teknik Informatika P2K. Di sini saya akan membahas sebuah presentasi tentang pengertian sistem operasi, fungsi sistem operasi, pengertian mikrotik, sejarah mikrotik, fungsi mikrotik, jenis mikrotik, manfaat mikrotik, dan kelebihan dan kekurangan mikrotik. Jadi, sistem operasi itu adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware yang menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Dan sistem operasi ini suatu aplikasi yang dapat berfungsi sehingga sistem operasi juga disebut sebagai essential komponen komputer dan sistem hanya dapat berfungsi dengan adanya sistem operasi kecuali jika komputer dalam keadaan booting. Bisa kita lihat cara kerja sistem operasi. Di situ ada user, application, sistem operasi sistem, dan hardware. Berikut adalah fungsi dari sistem operasi tersebut. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, bisa mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasikan kerja perangkat lunak komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi komputer. Berikut adalah mikrotik. Mikrotik ini itu merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router pada jaringan. Sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer, misal untuk membangun sistem jaringan komputer skala kecil maupun besar. Perbedaan router dan mikrotik itu sangat beda. Bedanya, kalau mikrotik dengan sistem operasi lama adalah kelebihan fitur wireless, maka tak heran jika mikrotik disebut sebagai salah satu sistem operasi yang paling ringan dan sederhana. Dengan demikian, banyak warnet yang menggunakan. Akan tetapi, banyak orang masih bingung dengan perbedaan antara mikrotik dan router. Router sendiri itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan. Sementara itu, mikrotik itu hanya sistem operasi yang termaksud dalam open source system, namun bukan berarti termasuk software gratis. Jadi, router dan mikrotik itu sangat berbeda. Banyak kalian yang mungkin ada beberapa vendor yang menyediakan router seperti IndiHome atau First Media. Biasanya dia menggunakan router dan itu gratis. Contoh router itu ada access point dan masih banyak yang lainnya. Tapi untuk mikrotik sendiri kita harus membeli perangkatnya dan itu juga agak mahal. Dan menurut saya mikrotik itu sangat aman untuk jaringan. Di sana kita bisa mengontrol sebuah jaringan dan kita bisa tahu siapa saja yang menggunakan jaringan kita maupun skala kecil dan besar. Berikut adalah sejarah mikrotik. Mikrotik pertama kali digagas pembuatnya pada tahun 1996 oleh dua orang hebat bernama John dan Ernest. Kedua orang ini berasal dari negara Moldova, tempatnya di kota Riga, sebuah negara pecahan Uni Soviet. Kedua orang ini memiliki sejarah mikrotik dengan membangun sebuah perangkat hasil dari perpaduan antara dua buah sistem operasi Linux dan
MS-DOS, dan teknologi wireless LAN atau WLAN. Misi besar kedua orang ini tersebut memulai dan menemui titik terang setelah ada 5 konsumen di Latifa. Misi besar mereka adalah membuat suatu sistem operasi untuk router maupun hanya membuat wireless ISP seperti yang telah mereka lakukan pada awalnya. Sejarah mikrotik di atas, lambauan laut mimpi mereka terwujud dengan dibantuin beberapa staf berjumlah 5-15 orang. Dan mereka itu mengembangkan sistem operasi mikrotik untuk router tersebut digunakan di Linux dengan kernel 2.2. Linux kernel 2.2 itu adalah merupakan pergunaan pertama kali untuk membangun mikrotik router OS. Dan hingga kini mikrotik itu terus berkembang dan populer dan dapat dibuktikan dengan banyaknya penggunaan sistem operasi router mikrotik ada di beberapa negara yang berkembang di dunia. Kita akan memberikan sebuah fungsi dari mikrotik tersebut. Yang pertama, memberikan sistem autentikasi. Itu untuk membantu memblokir situs yang mengandung konten-konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. Jadi, mikrotik ini bisa memblok situs yang sangat dilarang oleh undang-undang seperti situs Pornhub atau situs-situs judi yang lain, judi online. Kita bisa menggunakan mikrotik. Yang kedua, konfigurasi jaringan lokal. Dia bisa mengatur konfigurasi LAN, local area network, yang digunakan PC, yang menggunakan PC, mikrotik OS, dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. Yang ketiga, dia bisa mengelola sistem jaringan internet. Untuk jaringan internet ini secara lebih terpusat sehingga admin dapat melakukan pengelolaan manajemen data yang lebih baik. Jadi, yang ketiga ini kita bisa mengatur penggunaan data yang ingin diberikan ke orang lain, seperti WiFi gitu sih. Yang keempat, berperan sebagai hotspot. Akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth setiap jaringan komputer. Yang kelima, pembuatan PPU server. Digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPOE servers. Berikut adalah jenis mikrotik. Mikrotik dibagi dua jenis. Yang pertama ada mikrotik router OS, yang dimana dia berbasis Unix dan memiliki kelebihan juga untuk menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah operating system saja, Anda bisa mampu membangun sebuah router sendiri. Yang kedua, router board. Dia merupakan perangkat keras yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board ini berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian, dia juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Dan manfaat mikrotik. Ada 3 manfaat mikrotik. Yang pertama, sebagai internet gateway pada jaringan lokal. Mikrotik juga bisa berperan penting dalam mengatur arus lalu lintas data yang maupun masuk ataupun keluar. Yang kedua, penghubung antar jaringan routing. Ini untuk membangun beberapa jaringan serta menentukan jalur terbaik tercepat untuk sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. Dan yang ketiga, dia juga bisa menjadi access point. Juga melengkapi beberapa dengan berbasis fikstur yang mendukung antarmuka berbasis wireless dan berfungsi sebagai access point pada jaringan Wi-Fi. Ini sangat berguna sekali kalau misalnya dia sebagai access point, karena kita bisa mengatur dari
pembagian bandwidth-nya, terus juga kita bisa mengatur akses berapa user yang bisa masuk dalam sebuah jaringan tersebut. Itu sangat biasanya digunakan untuk beberapa orang yang ingin mengatur seperti itu. Dan berikut kelebihan dari mikrotik. Mikrotik dari pertama itu biaya. Sebenarnya biayanya tidak disaingi dengan kategori harga. Yang kedua ada fungsional. Yang ketiga ada keandalan dan stabilitas. Yang keempat ada dokumentasi dan pembaruan. Yang kelima ada OS terpadu dan sistem konfigurasi sistem. Router OS digunakan ini menggunakan Anda untuk dengan cepat mengubah peralatan dan mengembalikan ke perangkat keras baru, atau hanya mentransfer memberitahu orang bagaimana dan apapun yang harus dilakukan. Yang keenam ada skalibilitas. Ada tawaran untuk hampir setiap segmen usaha kecil dan menengah. Kekurangan mikrotik. Yang pertama itu, jika Anda membutuhkan pekerjaan yang benar-benar tidak terputus, maka mikrotik tidak cocok untuk Anda. Tapi ini adalah tingkat perangkat keras yang sama sekali berbeda. Satu daya cadangan segala semua orang dan kesenangan hidup lainnya. Yang kedua, jika Anda perlu meletakkan lebih dari 10 giga lalu lintas setiap detik. Ketiga, ketika Anda membutuhkan ekspresi sesuai dengan GOS, atau Anda memiliki protein dinamis pada EIGRP atau senangan lain dalam vendor lock. Yang keempat, jika Anda tidak memahami jaringan, tentu saja tidak terlalu sulit untuk membuat banyak manual dari jaringan. Tetapi bagi pengguna rata-rata itu adalah proses yang makan waktu. Yang lima, jika Anda seorang penjual besi, misalnya Anda memasang markup 20%, maka itu lebih menguntungkan bagaimana Anda untuk menjual Cisco yang sama daripada mikrotik. Karena Cisco lebih mahal dan karena akan memberi Anda keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, jika Anda membutuhkan perangkat all-in-one, pembuat kopi dan yang lainnya, maka mikrotik tidak cocok juga untuk Anda. Yang ketujuh, jika Anda saat membincang tentang GPL karena saat router berdasarkan pada Linux, tapi apa yang telah diubah dan bagaimana tidak tahu. Yang 8, yang dikurangi pengguna dengan hardware diungkap oleh salah satu posting. Berikut adalah kekurangan mikrotik. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.